Pernah nggak kamu kepikiran, kira-kira siapa ya yang bakalan datang ke pemakamanmu saat kamu mati nanti? Apakah kamu udah cukup berbuat baik sampai orang tuh nanti akan merasa kehilangan? Halo, aku Peti dari Podcast Main Mata, salah satu podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Di channel ini, aku merekomendasikan banyak buku, non-fiksi maupun fiksi. Jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast dan juga follow di Instagram @potluckpodcast. Nah, seperti yang bisa kamu lihat nih, mungkin video kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena ini aku syutingnya di studionya Potluck Podcast. Tapi ini masih on progress sih, jadi belum selesai. Dan nanti pasti akan dikasih update-nya kalau misalnya sudah jadi ya. Nah, di video kali ini aku mau merekomendasikan sebuah buku. Ini buku non-fiksi, judulnya Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti. Kalau baca judulnya mungkin akan kedengarannya nyeremin ya, tapi sebenarnya nggak gitu kok. Jadi mengutip dari sinopsisnya nih, buku ini merupakan catatan kecil sang penulis yang berusaha untuk hidup sedikit lebih baik, sedikit lebih bahagia, dan juga sedikit lebih sejahtera. Jadi jangan takut dulu kalau baca judulnya karena isinya tuh nggak semenyeramkan itu. Bahkan menurutku sih menenangkan hati banget. Sedikit tentang penulisnya ya. Jadi buku Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti, ini tuh buku asal Korea Selatan, ditulis oleh Kim Sang-hyun. Yang aku baca versi terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Haru. Jadi Kim Sang-hyun ini udah nerbitin 5 buku, dan ini tuh buku pertamanya yang diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia. Terus selain sebagai penulis, Kim Sang-hyun ini juga mengelola sebuah kafe namanya Gongmyong Cafe, dan dia juga punya penerbitan independen namanya Film. Sebenarnya aku nggak tahu itu ucapannya bener atau enggak. Nah, kalau misalnya kamu mau lihat-lihat lebih lanjut nih tentang dia, kamu bisa cek juga di Instagramnya, itu @s_h93k. Aku tuh kan juga sempet lihat-lihat ya ke Instagramnya karena pengen tahu lebih lanjut gitu setelah membaca bukunya. Tapi ternyata feed dia itu isinya postingannya bahasa Korea semua. Walaupun di Instagram bisa diterjemahin, tapi aku tetap kurang ngerti sih maksudnya apa. Cuman kalau misalnya kamu ngerti bahasa Korea, coba deh kamu cek ke sana karena kayaknya di situ dia juga suka berbagi cerita. Nah, balik lagi ke bukunya. Jadi buku Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti ini tuh tebalnya sekitar 160 halaman, cukup tipis sebenarnya. Dan di bukunya ini terbagi menjadi 4 bab. Bab pertama itu judulnya Kesalahan, bab kedua itu judulnya Hati yang Hilang, bab ketiga judulnya Sejarah, dan bab keempat judulnya Semoga Itu Kebahagiaan. Terus di setiap babnya ini ada kumpulan catatan si penulis yang sebenarnya sih pendek-pendek ya, paling kayak satu judul tuh 1-5 halaman gitu. Dan di setiap catatannya itu isinya ya refleksi dia tentang sebuah topik atau sebuah tema, atau ya tentang pengalaman pribadi yang pernah dia hadapin. Misalnya nih di bab 1 gitu ya, dia pernah menuliskan judulnya tuh tentang peran. Jadi kan tadi aku bilang kalau selain sebagai penulis, dia tuh juga punya kafe dan juga mengelola penerbitan independen. Jadi di dalam setiap institusinya itu dia punya peran yang berbeda-beda. Terus dia tuh nulis kalau hidupnya dia tuh cuma satu, tapi dia tuh memiliki begitu banyak peran, dan ada kalanya juga kita merasakan kebingungan karena memiliki begitu banyak peran. Jadi kalau misalnya dilihat nih ya, memang ketika dibagi-bagi secara detail, mungkin kita akan kebingungan dengan peran yang kita miliki. Karena dari lingkup terkecil aja gitu misalnya. Di rumah kita bisa berperan sebagai anak. Tapi ketika udah dewasa dan nanti menikah terus punya anak, ya kita juga akan punya peran sebagai orang tua. Terus misalnya di lingkungan gitu ya, kita punya peran sebagai teman, sebagai murid, sebagai karyawan, atau yang lainnya. Jadi dalam satu hidup ini emang kita tuh selalu punya begitu banyak peran dan mungkin akan bingung nih kita harus menjalankan peran yang seperti apa di situasi apa. Tapi si penulisnya ini juga pada akhirnya dia memegang 2 prinsip gitu ya. Yang pertama itu prinsip kebersamaan dan yang kedua itu prinsip tidak selalu menjadi orang yang selalu merasa benar. Ini 2 prinsip yang selalu dia tetapkan setiap dia menjalankan perannya. Terus misalnya ada satu lagi catatan nih di bab 3. Ini dia menuliskan tentang mimpi. Kalau di sini dia bilang kayak gini, hal istimewa itu terjadi ketika kita memulai sesuatu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, lebih baik kita memulainya. Mendingan gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Mungkin kalimat ini tuh cukup klise ya, dan aku yakin kamu pasti juga udah pernah baca atau dengar kalimat ini sebelumnya dari tempat lain, karena ini bukan kalimat yang baru sebenarnya. Tapi ketika membaca ini tuh aku merasa memang ada kalanya tuh, ada masa-masanya kita butuh untuk mendengar atau membaca kalimat seperti ini, terutama di situasi sulit ya.
Dan ketika membaca ini tuh kayak jadi pengingat aja untuk meyakinkan diri sendiri gitu sih. Terus satu lagi di bab 3 ada juga tulisan yang aku suka, judulnya 11 Madison Park. Kalau di sini si penulis berbicara tentang kecemasan. Jadi aku rasa nih cocok nih buat kamu yang sering merasa cemas juga ya ketika lagi membuat sesuatu atau lagi berkarya. Soalnya si penulis juga sering merasakan demikian. Misalnya nih di usaha kafenya dia tuh selalu berpikir kalau kafenya ini nggak pengen cuman sekedar mencari uang aja gitu. Walaupun aku yakin ya pasti dia juga butuh uang untuk running operasionalnya kan. Tapi dia tuh berharap kafenya tuh bisa menjadi ruang nyaman bagi pengunjung supaya pengunjung-pengunjung yang datang tuh juga dia bisa terinspirasi untuk berkarya lebih atau membuat sesuatu yang pada akhirnya juga punya manfaat untuk orang lain. Terus misalnya ketika dia menulis buku gitu, dia juga merasa cemas nih. Apakah buku ini akan ada gunanya ya untuk orang lain? Apakah mereka tuh yang baca akan mendapatkan manfaat dari buku ini? Jadi wajar banget kalau misalnya kecemasan tuh datang di saat kita lagi mau berbuat sesuatu atau sedang berbuat sesuatu. Tapi di sini si penulisnya akhirnya menyimpulkan begini nih. Meskipun diri ini penuh kecemasan dan ketakutan, tapi hati ini juga penuh dengan ketulusan dan tentu saja rasa terima kasih. Makanya aku rasa apapun yang kita buat selama kita melakukannya dengan penuh ketulusan, pasti akan ada aja sih orang yang ngerasain manfaatnya. Terus menurutku juga buku ini tuh ditutup dengan pas di tulisan tentang kebahagiaan yang dia taruh di bab terakhir. Di sini penulisnya bilang gini, jadi ketika seseorang itu hidupnya selalu dipenuhi kebahagiaan, bisa jadi dia sebenarnya nggak tahu arti kebahagiaan yang sejati. Karena dia kayak selalu bahagia, dan nyatanya kebahagiaan itu sebenarnya terletak di antara ketidakbahagiaan dan kemalangan. Terus kalau menurutku ya, mengingat karakter manusia yang kayak gini nih, yang jarang merasa puas atau susah untuk merasa puas, terus kayak ngerasa rumput tetangga itu selalu lebih hijau, aku rasa nggak ada sih orang yang benar-benar bisa ngerasa bahagia 100% gitu seumur hidupnya. Orang yang mungkin kelihatannya kayak dia udah punya semuanya aja, masih bisa ngerasa nggak bahagia. Sementara mungkin orang yang kita lihat kayak dia tuh masih penuh kekurangan gitu ya, dia tetap bisa merasa bahagia dengan hidupnya. Jadi balik lagi semua itu ke masalah sudut pandang sih. Nah, ngebaca buku Siapa Yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti, itu tuh rasanya kayak lagi ngobrol sama temen gitu ya, sore-sore sambil minum kopi atau teh. Terus temenmu ini mulai cerita tuh ya, dia update tentang kehidupannya, sampai akhirnya ngalor ngidul nih berkontemplasi tentang cara pandang dia akan hidup dan harapan-harapan hidup ke depannya. Terus selagi kamu dengerin dia ngomong, kamu tuh juga kayak seolah diajak untuk ngelihat kembali ke dalam dirimu sendiri tentang apa yang dia pikirkan, kemudian jadi apa yang kamu pikirkan, terus untuk jujur ke diri sendiri dan pada akhirnya juga untuk bikin hidup kamu lebih tenang. Memang tulisan-tulisan si penulis di buku ini tuh bikin hati adem gitu rasanya. Makanya ini cocok banget nih kalau misalnya kamu lagi mencari pengganti pelukan hangat ya, di tengah situasi atau pikiranmu yang lagi carut-marut banget. Aku merekomendasikan buku ini. Tapi kalau misalnya kamu lagi nyari buku yang bisa ngasih kamu tamparan keras gitu di pipi, ya jangan beli buku ini. Kalau itu mungkin kamu lebih cocok sama buku-bukunya Mark Manson yang kayak The Subtle Art of Not Giving a Fuck atau Everything is Fucked. Nah, siapa tahu ada dari kamu yang belum tahu Mark Manson, kamu bisa dengerin dulu review bukunya di podcast Buku Kutu, ntar klik aja di sini. Buku Siapa Yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti ini diterbitkan oleh penerbit Haru. Jadi kalau misalnya kamu tertarik sama bukunya, bisa langsung cek ke Instagramnya mereka. Segitu dulu rekomendasi buku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau nggak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share video ini ke media sosial supaya teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan oh iya, aku mau ngasih tahu juga nih satu lagi nih. Aku baru aja bikin satu podcast buku baru. Ini barengan sama teman-teman podcaster juga. Jadi kami berempat. Ada aku, ada Ida Umamah dari podcast I Think I Wanna Date You, ada Stefani Chandra dari podcast Suara Puan, terus ada juga Yunita Dewiyana dari podcast Abjad Tersirat. Cuma bedanya kalau RKCTHI itu quotes, kalau yang ini tuh per 1 atau 2 halaman punya cerita. Misalnya ada cewek yang lagi di dalam public transport, terus abis itu pantatnya dipegang atau dikomentarin. Terus ceweknya sedih. Nggak ada kesimpulan apa-apa, karena kesimpulannya udah ada di judul buku itu.
take it as a compliment. Jadi harus dianggap itu tuh pujian gitu ya kalau ada orang nyolek. Iya, kalau cowok pegang pantat lu, itu artinya lu tuh cakep. Anjay. Adalah nih, ini ceritanya lagi zaman-zamannya ngata-ngataan nama hewan gitu. Nah, karena tubuh gue bongsor, jadi dulu gue tuh dipanggilnya gajah. Ada temen gue yang lain dipanggilnya sapi lada hitam. Gue tuh lagi ke kamarnya dia, gue lupa gue ngapain, terus tiba-tiba bokap gue dari ranjang kayak ngomong, "Pet, kamu tuh badannya kayak gentong." Gue ngebayangin Patty kayak jalan tanpa dosa gitu, terus tiba-tiba bapaknya ngomong, "Kamu tuh kayak gentong." Gue ngebayangin Pas gue telanjang nih, sumpah setengah telanjang, tiba-tiba dia ngomong gini, "Cici ternyata selain gendutan juga iteman ya." Wah, gila sih. Gue udah hampir berubah jadi Mike Tyson. Pengen gue tonjok kacanya. Mantan cowok gue main ke rumah ngerjain perintilan tugas, terus dia bilang gini, "Gue lihat bibir lo, gue jadi pengen nyium lo." Terus waktu itu gue langsung putusin. Jadi yang gue baca tuh ada dua sih yang di Modern Love yang menarik perhatian gue, yaitu yang satu namanya What the Silence Said, dan artikelnya itu No Sound, No Furry, No Marriage. Dan sebenarnya satu lagi itu adalah I Couldn't Ignore What That Silence Told Me. Dan dua artikel ini tuh sebenarnya ngomongin tentang peran apapun yang kita pegang dalam keluarga pasti nggak bisa terlepas dari sebuah konflik gitu ya. Gue sama adik gue yang umurnya beda jauh 10 tahun, kayak beda setahun gitu ibaratnya. Gue sama adik gue gak pernah punya panggilan yang sopan, misalnya kayak Mbak Ida atau gue manggil dia Dek. Nggak ada tuh riwayatnya. Jadi sebenarnya kami ngomongin macam-macam isu, mulai dari isu personal sampai isu sosial tapi berbasis literasi. Jadi kalau kamu mau dengar nanti bisa dengerin aja podcast Out of the Books namanya, ada di Spotify. Nah, jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast Network dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah.